Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih bersama saya yaitu dengan Mr. Erwin selaku guru bahasa Inggris untuk tingkat 10. Ya. Nah, kemarin di video sebelumnya kita sudah membahas simple present tense juga ya. Ya, di dalam pembahasan minggu yang lalu kita membahas simple present tense dalam bentuk verbal sentence ya. Nah, untuk kesempatan kali ini, we have to talking about simple present tense in nominal form. Ya, this lesson is for 10th grade students at vocational high school. Ya, nah kemarin kita sudah membahas tentang verbal sentence. Untuk kesempatan kali ini kita bahas mengenai nominal. Oke, sebelum kita bahas dia mengenai rumus-rumus dan bentuk-bentuk contoh daripada nominal itu, nah di sini akan Bapak jelaskan sekilas apa sebenarnya simple present tense itu di dalam bentuk nominal, ya. Nah, simple present tense itu di dalam bahasa Inggris, terutamanya di dalam nominal, dia tidak ada keterkaitannya dengan kata kerja. Yang bisa kita cantumkan di dalam nominal sentence itu adalah kata benda, kata sifat, dan kata keterangan. Ya, terkhususnya adalah kata keterangan tempat. Oke, perhatikan slide seterusnya. Dan sebelum kita ke slide berikutnya, Bapak harap semua siswa dan siswi kami, terkhususnya kelas 10, supaya tetap mengikuti video kita yang istilahnya agar tidak terjadi misinformasi di antara guru dengan siswa, ya. Nah, di dalam simple present tense, ya, ada beberapa bentuk kalimatnya. Yang pertama di sini adalah simple present tense dalam bentuk verbal, ya. Yang dimaksud dengan bentuk verbal adalah kalimat yang ada keterkaitannya dengan kata kerja. Bisa dia kata kerja bentuk pertama atau verb 1, bisa kata kerja bentuk kedua atau verb 2, atau bisa dia kata kerja bentuk ketiga dan terakhir gerund, ya. Di video sebelumnya sudah dibahas dia simple present tense dalam bentuk verbal sentence, ya. Nah, jika kalimatnya nominal, maka yang harus kita cantumkan di situ adalah kata kerja, kata keterangan. Bisa saja keterangan tempat ataupun waktu. Kemudian bisa juga kita cantumkan dia adjektif. Contoh beberapa adjektif di sini adalah excite, small, satisfied. Dan terakhir adalah kata benda. Example, dancer, driver, and nurse. Oke. Nah, before we talking about this form in the next slide, yeah, in here I would like to explain to you, yeah, in nominal form we have to put here to be. To be in simple present tense includes is, am, are. Jadi kalau kita membahas tentang kalimat nominal di dalam simple present tense, maka kita harus mencantumkan to be lagi. Istilahnya di dalam kalimat itu harus ada yang namanya to be, ya. Nah, the using of to be. Di sini to be yang kita gunakan ada 3. Is, am, are, ya. Nah, is, am, are ini adalah to be daripada subjek yang sudah Bapak tuliskan berikut. I, if the subject I, so we can choose the to be am. And if the subjects you, they, and we,
we can put the to be are, and if the subject she, he, it, the subject is ya. Nah, jadi subject dan to be nanti akan kita kombinasikan kepada adjektif atau kata sifat, noun, kata benda, adverb, kata keterangan. Contohnya, I'm the small man. Ya, Bapak menggunakan subjek I, maka saya harus gunakan to be-nya am. I'm the small boy. I'm the smart boy. Ya, I'm the longest boy in my class. Ya, you are ancient. You are pure man. You are a rich man. Oke. Nah, kalau kita buat dia ke dalam kata benda, contohnya, I'm a human. Ya, you are a nurse. Nah, kemudian kalau kita buat ke verb atau kata keterangan, maka bisa kita buat seperti ini. Misalkan to subjeknya adalah she, maka kalimatnya akan seperti ini. She is at class. She is at the yard. She is on the floor. Nah, kira-kira seperti itu ya. Untuk penjelasan selanjutnya, silakan dilihat slide berikut. Nah, oke. What is the formula of simple present tense in nominal? Nah, jadi di sini kita bahas formula ataupun rumus daripada simple present tense itu dalam bentuk nominal. Ya, look at here. Ya, the formula of simple present tense in nominal, subject plus to be. Ya, you can see in the slide, to be, are, is, am, are. Plus adjective, noun, adverb. Ya. Nah, ini adalah rumus daripada simple present tense di dalam kalimat nominal dalam bentuk positif. Ya. Nah, subjects that we use, ya, in simple present tense, especially in nominal form. Number 1, I. Number 2, you. Number 3, they. Number 4, we. Ya. Number 5, she. Number 6, he. Number 7, it. And the last, we can use the subject by all names. Building names, ya, termasuk dia nama gedung, instansi name, ya, ataupun bisa kita gunakan nama orang, ya. Jadi anak-anak kami nanti jangan terfokus ke yang 7 to be berikut. Nah, contohnya Isra is in my home. Nah, jadi Isra itu adalah name. Maka kalau kita perhatikan di sini tidak ada nama Isra. Atau bisa kita ganti nama Isra itu menjadi she. She is in my home. Nah, kira-kira seperti itu ya. Oke. Untuk di slide ini akan Bapak jabarkan contohnya. Kita mengambil subjek we. Ya. Nah, dari subjeknya we akan kita hasilkan kalimat seperti ini. We are cool. Ini adalah contoh kalimat nominal dalam simple present tense.
Ya. Nah, we is the subject. We adalah subjek. Are is the to be. Ya. Are ini adalah to be-nya. And crawl is the part of adjective. Nah, kalau kita ikuti formula yang di atas, maka terciptalah kalimat simple present tense dalam bentuk nominal. We are crawl. We is the subject. The subjects from the to be from the subject we is are. Jadi to be daripada we adalah are. Maka jelas to be-nya di sini adalah are. Kemudian setelah to be, saya cantumkan di sini adalah kata sifat. Kata sifatnya adalah crawl. We are crawl. Maka dari rumus di atas terciptalah sebuah kalimat nominal di dalam simple present tense. We are crawl. Kami kejam. Kejam itu adalah kata sifat. Ya. Nah, maka terciptalah sebuah kalimat. Oke. Simple present tense in nominal includes affirmative, negative, and interrogative. For positive form, negative form, and interrogative form, you can see in the slide or formula. Jadi kamu bisa lihat di sini rumus daripada simple present tense itu dalam bentuk positif, seperti contoh yang tadi ya. Nah, kemudian untuk bentuk negatifnya, kita cuman menambahkan not after to be. For example, I'm not clever. I'm not clever. So, if we change becomes to positive form, I'm clever. But, if we change again becomes to negative form, I'm not clever. And then, for interrogative or questions form, you can see in the slide what is the formula of interrogative form, especially in simple present tense. Okay? To be plus subject plus adjective noun at verb. Okay, for examples, okay, listen to me. I'm clever for positive, and negative, I'm not clever. Not clever. Yeah. Am I clever? It is for question or interrogative form. Okay. Part 1. You can see here, for example, ya. Nah, di sini sudah Bapak jabarkan kembali bagaimana dia pembentukan kalimat positif di dalam simple present tense dalam bentuk nominal. Ya. Zahra is on the way. Repeat again. Zahra is on the way. Okay. Let's see the example. Zahra is the subject. And what is the to be from Zahra? Is. Yeah. And on the way is the adverb of place. Jadi dari kalimat Zahra is on the way, maka kita peroleh adverb of place atau kata keterangan tempatnya adalah on the way. Tadi contoh sebelumnya yang dibahas mengenai adjective. Nah, sekarang kita bahas dia mengenai kata keterangan tempat. Mana dia yang merupakan kata keterangan tempat? On the way-nya. Zahra is on the way. Zahra di dalam perjalanan. Ya. Okay. The next example.
Farhan is at station. Farhan is at station. Farhan adalah subjek, is adalah to be daripada Farhan, dan at station adalah adverb of place. Bahwasanya at station itu adalah menerangkan bahwa si Farhan itu berada di stasiun. Kemudian untuk contoh terakhir, Indah is a caring person. Ya, Indah is caring person. What does it mean? Oke, Indah sebagai subjek, is sebagai to be daripada Indah, kemudian caring person is the part of adjective. Caring person itu adalah kepribadian yang istilahnya yang care. Ya. Oke. Nah, for negative form part 2 ya. Sebelumnya kita perhatikan dulu rumusnya. Ya. Subject plus to be plus not and plus complement. Complement itu sudah mencakup adjective, adverb, adverb phrase, adverb of time, and noun. Ya, jadi jangan bingung. Karena di rumus pertama Bapak buat dia adjective, adverb, noun. Di sini Bapak ubah lagi jadi complement. Complement itu artinya pelengkap ya. Pelengkapnya adalah yang tiga ini. Adjective, adverb, dan noun. Ya. Oke, perhatikan. Number 1. Ricky isn't a funny boy. Oke, mari kita analisis. Ricky posisinya sebagai subjek dan to be-nya adalah is. Setelah to be kita tambahkan not. Isn't it has close meaning to is not. Jadi di sini Bapak singkat jadi isn't. Ricky isn't a funny boy. Jadi kalau dia dalam bentuk negatif ada kata not-nya. Ini. Ya. Kemudian untuk contoh kedua, you are not kind of person. And dan contoh ketiga, he isn't a bad guy. Jelas ya? You subjeknya you, to be-nya are. Kalau bingung ikuti rumus yang di atas ya. Subjeknya you, to be-nya are, dan ditambah not serta komplementnya adalah kind of person. Nah, dari yang ketiga contoh ini, contoh simple present tense dalam bentuk negatif, komplementnya adalah adjective. Adjective itu a funny boy, kind of person, a bad guy. Semua ini adalah kata sifat. Untuk contoh selanjutnya, I'm not at the love now. I'm not. Jelas ya? Ada kata not. He isn't at swimming pool. We are not in the park. Jelas. Nggak ada pertanyaan lagi ya. Intinya kalau anak-anak kami semua bingung ya, mana tahu masih kurang paham, ikuti saja. Please follow the pattern or formula. Silakan ikuti rumus. Intinya subjek tambah to be tambah not tambah complement. Complement itu bisa adjective, bisa adverb, bisa noun. Pelengkap ya. Contoh terakhir, I'm not a writer. Siska is not photographer. They are not basketball player. Jadi untuk bagian ketiga di sini ada noun. Kata benda ya. Komplementernya untuk kolom ketiga ini adalah kata benda. Oke. Kita artikan ya. I'm not a writer. Saya bukan
seorang penulis. Penulisnya itulah yang merupakan kata bendanya. Siska is not photographer. Kemudian yang ketiga adalah basketball player. Pemain bola basket. Oke. The last part in here in this slide, it is the explanation of interrogative or question. Yeah. Don't confuse it. If you confuse it for this slide, you can look formula. To be plus subject plus complement. Complements may noun, may adjective, may adverb place. Ya, jadi jangan istilahnya bingung. Komplement itu bisa kata benda, bisa kata sifat, bisa kata keterangan tempat ataupun waktu ya. Oke.